Seorang warga melaporkan pedagang sayur keliling ke pengadilan karena tokonya sepi pembeli. Berawal dari sini. Lu menghasut warga gimana, Marno? Kok menghasut warga melarang cari makan gitu? Emang yang perlu makan ini, orang lain sana nggak perlu cari makan? Apa mas? Kau menghasut orang lain lu nggak boleh cari makan di sini. Emang kampung mana? Siapa yang menghasut? Kamu Pedagang sayur keliling ini dilaporkan ke pengadilan karena diduga menyebabkan toko lain sepi pembeli. Sengketa ini terjadi antara pedagang sayur keliling atau ETEK di Kabupaten Magetan dengan seorang pemilik toko kelontong di Desa Pesu, Pitner. Bermula dari klaim bahwa kehadiran pedagang keliling menyebabkan tokonya sepi pembeli. Sini dia hadir melayani dengan mudah dan sewaktu-waktu masyarakat warga Desa Pesu ibu-ibu mau belajar. Pitner merasa dirugikan oleh aktivitas mereka dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Magetan. Ia menuntut ganti rugi sebesar 10 juta rupiah atas dugaan kerugian yang ia alami akibat persaingan usaha tersebut. Gugatan yang diajukan Pitner tidak hanya ditujukan kepada dua pedagang sayur keliling, tetapi juga kepada Kepala Desa Pesu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan Ketua RT setempat. Ia menilai bahwa para aparat desa tidak mengeluarkan larangan terhadap pedagang keliling. Meskipun ada surat pernyataan bersama tahun 2022 yang mengatur bahwa pedagang keliling boleh berjualan asalkan tidak mangkal atau berjualan terlalu dekat dengan pedagang lainnya. Menanggapi gugatan tersebut, para pedagang sayur keliling yang tergabung dalam komunitas ETEK Lawu melakukan aksi solidaritas. Pada Rabu 5 Februari 2025, mereka berkumpul di depan PN Magetan sejak pukul 09.00 waktu Indonesia Barat untuk memberikan dukungan kepada dua rekan mereka yang menghadapi sidang pertama. Aksi ini menyebabkan seluruh anggota komunitas sekitar 1.800 orang memilih untuk tidak berjualan sehingga perputaran uang sebesar 1,8 miliar rupiah terhenti pada hari itu. Ketua Pedagang ETEK Lawu Kabupaten Magetan, Yusuf, menyatakan bahwa mereka berharap kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Menurutnya, para pedagang hanya berjualan secara berkeliling dan tidak mangkal di depan toko Pitner. Ia juga menekankan bahwa pedagang sayur keliling berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang kesulitan pergi ke pasar. Sidang mediasi pun digelar di PN Magetan dengan majelis hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua PN Magetan, Chandra, bersama anggota C. Sarwono Munte dan Nisa Durifandi. Dalam mediasi ini, seorang mediator ditunjuk untuk membantu mencari solusi terbaik. Namun pihak penggugat tetap bersikeras meminta ganti rugi 10 juta rupiah dengan alasan bahwa keberadaan pedagang sayur keliling telah merugikan tokonya. Pitner mengklaim bahwa dampak dari aktivitas pedagang keliling ini telah menyebabkan kerugian hingga 500 juta rupiah karena tokonya kehilangan pelanggan. Ia bersikeras agar para pedagang mengikuti kesepakatan dalam surat pernyataan bersama tahun 2022 yang mengatur bahwa mereka boleh berjualan tetapi tidak boleh mangkal atau berjualan terlalu dekat dengan toko miliknya. Sementara itu, Kepala Desa Pesu Gondo menegaskan bahwa permasalahan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan beberapa kali telah dilakukan upaya mediasi. Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan pedagang sayur keliling bagi warga sekitar. Menurutnya, pedagang sayur keliling sangat membantu masyarakat karena mereka berjualan sejak pagi dan bisa diandalkan jika ada kebutuhan mendadak.